Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Israd dan satu lagi teman saya, Teddy. Kami dari kelompok 7. Di sini akan mempresentasikan tentang reformasi dan inovasi pendidikan. Next. Mengapa reformasi pendidikan perlu dilakukan? Karena ada beberapa alasan menurut Hadi Supeno pada tahun 1999. Jadi pada waktu itu ada banyak sekali kritikan ditujukan terhadap dunia pendidikan. Nah, menyangkut seperti penyelenggaraannya, kualitas gurunya, mahalnya biaya pendidikan, kemudian kualitas outputnya, dan juga tidak sesuainya antara kebutuhan dunia kerja dengan kemampuan tamatan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, reformasi merupakan pembaruan yang nantinya akan diikuti oleh inovasi atau proses perubahan yang menurut Jonathan pada tahun 1995 dalam kaitan dengan pendidikan, maka reformasi dan inovasi pendidikan akan membahas tentang reformasi dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan. Seperti itu. Kemudian next. Nah, reformasi dan inovasi pendidikan nasional mencakup pembahasan tentang reformasi dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan berbagai komponennya, meliputi kurikulum, kompetensi kelulusan, kualifikasi guru, pendanaan, sarana dan prasarana, desentralisasi dan otonomi pendidikan, kemudian wajib belajar 12 tahun, penghapusan diskriminasi pendidikan, dan juga inovasi proses pembelajaran. Next. Nah, untuk pengertian reformasi pendidikan sendiri, reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan sendiri memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan juga sistematis. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjukkan pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Next. Kemudian, inovasi pendidikan. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru atau metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dengan maksud tertentu yang ditetapkan. Atau juga tujuan dilakukannya inovasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecah 41 masalah tertentu. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan. Inovasi tidak sama dengan keunggulan atau excellent. Itu. Kemudian next. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Teddy. Silakan, Teddy. Ya, baik. Terima kasih rekan saya, Aulia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan reformasi pendidikan nasional. Next. Di sini kelebihan reformasi pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan menjadi karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Dan yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidikan, baik dari guru atau peserta didik. Next. Kekurangan reformasi pendidikan nasional.
Yang pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian, seragam sekolah, kurikulum, materi ujian sistem evaluasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi, masyarakat dianggap hanya sebagai objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Yang ketiga adalah kedua sistem tersebut di atas ditunjang oleh sistem birokrasi kaku. Kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model seperti ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN. KKN tersebut adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan melemahnya atau bahkan hilangnya budaya prestasi dan profesionalisme. Dan yang keempat adalah terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Seperti uraian tersebut dijelaskan bahwa mencengkram kuku kepada guru. Birokrasi pendidikan telah meletakkan dan memperlakukan guru sebagai pahlawan. Kebijakan seperti ini sangat membelenggu profesionalisme guru. Dan yang kelima, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak kognitif pada anak-anak. Dan yang terakhir, anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif, serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Next. Tujuan dan arah reformasi pendidikan. Reformasi inovasi pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya bertujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, reformasi pendidikan harus mendasarkan realitas sekolah yang ada, bukan mendasarkan etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid. Program implementasi dan masalah dalam reformasi serta inovasi pendidikan nasional. Yang pertama adalah pembaharuan kurikulum. Untuk menyongsong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan terus-menerus, pada berbagai kehidupan masyarakat diperlukan pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua adalah kompetensi lulusan dan penilaian. Yang ketiga adalah kualifikasi guru. Dan yang keempat ada pendanaan. Yang kelima sarana dan prasarana. Yang keenam desentralisasi dan otonomi pendidikan. Yang ketujuh wajib belajar 12 tahun. Yang kedelapan penghapusan diskriminasi pendidikan. Dan yang kesembilan inovasi proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 7 membuka sesi tanya jawab.
kepada audiens dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ke kelompok kami. Terima kasih.